Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini walaupun begitu banyak kegiatan kita, bahkan sampai sore Bapak Ibu, saya dan juga Bapak Ibu masih diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Muhammadiyah 4 Tunggal, yang ini merupakan pemenuhan tugas saya aksi nyata modul 1.4 mendirikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Oke, pertama sekali saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lala Sapitri, dan juga Bapak Wakil, Bapak Amaludin, beserta Ibu Wali Kesiswaan yaitu Ibu Hartati yang telah memfasilitasi saya sehingga saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Sebenarnya grogi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya, apalagi saya yang masih muda ya, apalagi yang badannya tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi di sini saya hari ini berbagi pengalaman saya ya, sharing praktik baik inilah yang saya dapatkan selama 2 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Jadi pada hari ini saya ingin menyebarkan yang saya dapatkan supaya jangan di saya aja. Karena kemajuan pendidikan itu bukan karena saya, bukan di tangan kepala sekolah, bukan di tangan Bapak Ibu, tapi di tangan kita bersama gitu ya. Kita mulai Bapak Ibu ya, saya mulai. Oke, di slide pertama yaitu judulnya diseminasi budaya positif oleh saya Lida Agusti yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Bisa dilihat di slide yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nah, saya memiliki fasilitator. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak sebentar ya. Caranya aja.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di pendidikan guru pemula ini saya memiliki fasilitator yaitu Ibu Lia Manusia Sekait SSMPD, dan kemudian saya juga memiliki pengajar praktik yaitu Bapak Ibu Handi SPD MPD yang insya Allah beliau akan hadir pada hari Senin nanti jam 9. Jadi saya mohonkan Bapak Ibu juga beberapa orang yang bisa menghadiri karena di hari Senin nanti seperti ini juga model diskusinya. Oke, terdapat 3 topik utama. Yang pertama kebutuhan dasar manusia. Sebelum itu ada yang mengatakan terdapat. Ya, 3 topik utama yang penting dalam modul budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan juga diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Kemudian ada posisi kontrol, ini peran kita sebagai guru ya di sekolah sebagaimana yang sebenarnya. Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga manajer. Dan topik yang ketiga adalah segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tapi ini akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Boleh lanjutkan Bu? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ya, ada pertanyaan pemantik. Sebelum saya jelaskan, kalau dilihat dari gambar Bapak Ibu bisa menangkap apa kira-kira? Makanannya banyak kali, makannya lahap ya Bapak Ibu ya, makannya banyak kali. Nah, kita baca. Ibu Anggar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan. Doni sering sekali meminta bekal makanan mereka. Ya, Bu, dia minta makanan saya aja Bu, dia suka ambil makanan saya Bu, gitu ya. Jika Anda, ya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira, ya, apa alasan Doni melakukan itu? Boleh dong Bapak Ibu di-sharing dulu Bapak Ibu kalau dia minta makanan sama kawan terus, kenapa ya kira-kira? Lapar. Lapar, benar ya Bapak. Lanjut Bu. Kekurangan makanan. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak dikasih bekal orang tua. Iya, kasih Bapak Ibu bekal dari rumah. Selera orang tua. Iya, si kawan bisa Bu, ya kan si saya cuman sayur ampung, ya, iya ampun. Oke, nggak selera dia benar Bapak. Dia cacingan. Iya, jadi begitu banyak alasannya, ya Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui anak-anak, ya murid kita, kalau dia melanggar peraturan, dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dibagikan, itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang kita nggak tahu. Yang harusnya kita tahu si anak itu perlunya apa, gitu ya. Kenapa dia ngambil? Ya itu tadi mungkin dia tidak mau nonton, mungkin dia lapar, dia nggak selera dengan makanan, dia selera dengan punya temannya, gitu ya. Lanjut Bu. Nah, ini akan kita bahas. Kenapa si Doni tadi suka ambil makanan temannya ya? Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup ini berkaitan dengan makan, minum, dan tempat tinggal. Ya Bapak Ibu. Berarti iya, perkataan Bapak Ibu tadi benar ya, bahwasannya si anak itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Makannya dia kurang. Gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, Bapak Ibu bisa kasih pendapat enggak? Apa sih kaitan kasih sayang tadi dengan sikap Doni? Dan Bapak Ibu boleh di-sharing. Nah, kalau si anak itu ngambil makanan orang lain ya, berarti curi perhatian nggak? Pengen temannya lihat ya, kalau saya ada lihat, iya cari perhatian. Nah, cari perhatian itu kan wujud dia minta diterima sama kelompok temannya. Jadi itu tadi dia berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang kedua, bahwasannya setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ambil makanan temanku, ambil minuman temanku, biar dia perhatiin aku, ya, biar dia anggap aku ada di sini. Jadi itu rasa diterima. Gitu. Lanjut. Iya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan. Kalau dikaitkan dengan sifat Doni tadi,
kebebasan, mungkin itu tadi benar yang dikatakan Ibu Laila, dia nggak selera sama punya dia, ya kan? Punya teman pizza, botolnya punya dia sayur kangkung, jadi lebih selera. Ya leko, ya leko, ya ada leko dari kangkung, iya. Jadi dia porsi pizza, nah itu dia berarti kan kurang bebas. Enak dia sudah kangkung. Ya. Iya Pak. Itu kesenjangan ekonomi Pak. Kesenjangan ekonomi Kalau saja. dia ada lagi dia makan enak-enak di luar, itu mau makan kampung ya. Iya benar. Iya, kira-kira berarti kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar anaknya itu apa gitu. Lanjut, ada kesenangan. Masih ada kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan. Ini hampir mirip dengan masih diterima. Mungkin ya, mungkin si Doni itu kalau ngambil bawa temannya kan nangis. Mungkin dia suka nih komen nangis. Ada masalahnya ada senang kalau kawannya nangis gitu. Jadi itu bentuk kesenangan sama dia sama si kawan menderita. Iya, benar Ibu. Ada juga poin kelima penguasaan. Bisa jadi ambil makan juga menunjukkan aku hebat, ya. Takut sama aku. Kamu mau bakal ambil makannya gitu ya. Nah, ada penguasaan gitu. Lanjut. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ngasih pizza. Karena kita pizza ya Bu, benar. Ada lagi yang lain Bapak Ibu. bimbingan dan perhatian. Bimbingan perhatian banyak ya, berbagi indah. Iya, lanjut. Abang jajan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, ya. Ini ada video dari teman-teman, silakan disimak Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gayus dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Penghukum yang 2. pertama. Posisi pembuat rasa bersalah. Kedua, 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. silakan disimak Bapak Ibu. Ini salah satu contoh buku ya dengan posisi penghukum. Ada siswa terlambat. Ayo siapa yang Tanya dulu kenapa terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali aja sih. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Ini baru siswa Maluka. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, ini posisi yang ketiga. Kita lihat Bapak Ibu mana posisi yang paling ideal sebagai guru. Ini posisi teman. Siapa nih? Siapa nih? Ini teman apa ini? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini ya? Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi tempat ada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, ini yang keempat ya, kita akan lihat posisi pemantau ataupun monitor. Masih sama dengan sinaren juga. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu pada sekuensinya jam berapa hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, lanjut. Ini posisi terakhir, posisi manajer. Masih Naren. Iya, masih naren. Aduh, yang masih ada dulu. Jadi ada terlambat. Iya. Ini Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan
ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Poinnya mencari solusi. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, next slide. Oke, kalau disimpulkan ya Bapak Ibu, terdapat 5 posisi kontrol itu. Yang pertama tadi penghukum ya. Kalau penghukum itu dengan kata kasar, hadi, menunjuk-nunjuk gitu ya, kayak cap pinggang. Nah, masuk yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nadanya sedikit sudah lembut ya, tapi bahasanya itu kena di hati murid kita. Ya, dia nyindir, iya benar, nyindir halus ya. Jadi sebenarnya pembuat rasa bersalah itu belum paling ideal juga. Nah, yang ketiga posisi teman lebih halus lagi dari pembuat rasa bersalah. Ya, ayo ya bantu ibu lakukan demi ibu ya. Itu sering kata di posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai monitor. Kalau di monitor itu kita menawarkan bagaimana ya? Menawarkan konsekuensi. Kamu tahu kan terlambat hukumannya? Hukumannya apa? Langsung ditawarkan. Dia sudah tahu konsekuensinya yang telah disepakati itu apa. Itu sendiri pemantau. Nah, yang terakhir di manajer itu langsung dia nanyakan kamu sudah buat apa? Selanjutnya bagaimana? Mau apa? Ya. Jadi kalau bisa kita merubah sikap baik murid kita itu Bapak Ibu jangan dari luar, jangan kita yang harus maksa dia lewat hukum tadi. Tapi kalau bisa kita menyadarkan dia, ya menyadarkan murid kita sehingga dia mau merubah dirinya sendiri. Muncul motivasi prinsip dari dalam. Dengan apa? Itu tadi kita harus sebagai seorang manajer, jangan sebagai penghukum begitu. Di sebelahnya juga ada kalau penghukum ada itemnya teriak-teriak, ya. Kemudian nasib pembuat rasa bersalah, ya sedikit nggak teriak-teriak tapi berbahagia juga. Iya. Kemudian di tengah ya udah mulai senyum ya, udah mulai ramah. Kemudian yang keempat pemantau, dilihat konsekuensinya udah ada, salah kamu apa gitu. Dan yang terakhir adalah manajer. Inilah posisi kontrol yang paling ideal bagi kita seorang guru. Lanjut Bu. Nah, mari kita introspeksi sejenak.
Gantung anaknya nih. Gantung anaknya nih. Nggak mempan ini. Iya, Bisa sabar. Iya, benar. Tergantung siswanya juga. Benar, Ibu. Mau dia setiap hari itu ada tempat. Iya. Udah dikasih tahu tadi sama hati terlambat. Tetap juga ya, Bu. Sampai ditanya itu nanti terlambat kan? Iya. Dikasih solusi juga. Iya. Udah kasih semua ya. Iya. Baik Bapak Ibu. Yang namanya perubahan lebih baik itu ya butuh proses ya. Saya, Bapak Ibu juga pasti sama. Kita campur-campur. Kadang penghukum ya, kadang juga pemantau. Nah mulai saat ini Bapak Ibu ayo sama-sama ya kita merubah posisi kita sebagai seorang manajer. Dan bertanya dulu kenapa nak, bagaimana selanjutnya, gitu Bapak Ibu ya. Jangan langsung marah-marah. Oke, lanjut dulu. Terus tadi kalau mau masuk ke rumah, kita tanya juga riwayat adanya, penyakit, bisa tahan, bisa apa gitu ya. Latar belakang kesehatannya. Oke, iya. Iya, jadi harus ada siswanya. Oke, terima kasih Ibu ya atas sharingnya. Ternyata sama kita semua ya masih campur-campur. Nah, kalau tadi posisi kontrol sudah tahu ya yang terbaik adalah manajer. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini ada segitiga restitusi ya. Yang namanya segitiga ya pasti ada 3 sisi ya. Nah, segitiga restitusi itu merupakan pendekatan disiplin positif. Jadi kalau kita mau mengubah perilaku menjadi budaya lebih baik, ya lebih baik kita harus melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari seorang yang gagal menjadi yang sukses. Nanti saya ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini pengertian singkat dulu. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oke, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini contohnya kesepakatan kita apa nih? Yang sudah kita sepakati apa? Keyakinan kelas kita itu apa? Nah, itu yang ketiga. Oke, lanjut Bu ke contoh aja biar lebih paham yang itu. Nah, saya sudah mengambil contoh kemarin ambil video singkat ya. Kasus 1, Tasya Prazwa adalah siswi kelas 71 terpadu SMP Muhammadiyah Batu Sugal. Tasya ketahuan makan di kelas pada saat jam pelajaran praktis. Hal tersebut kemudian dilaporkan oleh guru mata pelajaran praktis kepada Misri. Berikut adalah penerapan pendekatan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Misri terhadap kasus Tasya adalah. Oke, lanjut. Oke, ini contoh videonya Bapak Ibu. Bagaimana penerapan ini yang punya sudah baik? Kamu tahu tidak? Nama saya Kamila Dewi. Tidak tahu ya, begini ya. Saya memberikan laporan dari kami yang masuk di mata pelajaran praktis. Ya, katanya kamu makan. Ya, oleh makan benar. Kamu makan di kelas. Oke, betul iya. Saya juga kalau prestasi ya, makan merupakan sebuah dasar. Tapi kita harus tahu kapan dan juga tempatnya di mana harus makan, ya kan? Sekarang saya mau suka makan kelas. Yang tadi sebelumnya please di postingan dulu. Tadi kan saya ada ini ya. Kenapa kamu makan? Ya kan? Jangan bilang makan pula di kelas nggak boleh balik ke hukum ya. Tadi kan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita nggak boleh bilang itu langsung bilang salah. Ya, kita nggak boleh bilang gitu. Iya, itu bakal merusak mental dia. Jadi saya tanya dulu kan, apakah benar? Gitu, apakah benar kamu makan di kelas? Kita bilang, iya kita bisa bilang gini. Nah, di sini saya tidak menyalahkan, saya tidak menghakimi. Ya, semua orang juga pasti pernah salah gitu. Dikasih ucapan begitu dulu Bapak Ibu. Jadi dia anaknya lebih lembut, ya bisa berubah lebih baik. Saya tidak ingin menghakimi kamu. Ya, semua orang pasti pernah salah. Selalu kita ucapkan begitu dulu Bapak Ibu. Ya, semua orang pasti pernah salah nak. Gitu. Itu termasuk yang menstabilkan identitas. Jadi jangan buat dia merasa gagal. Kita rubah identitasnya anak dari gagal menjadi sukses. Kita bilang semua manusia bersalah. Gitu. Lanjut Bu yang kedua. Lanjut video atau ya lanjut video aja.
ingat nggak pertemuan kelas kita apa? Kembalikan lagi ke siswanya, ya kembalikan lagi yang udah diyakini apa? Jangan dari kita, biar dia sadar gitu kan, muncul dari dalam dirinya. Kita tanya, keyakinan kelas kita apa? Nah terus dia sebutkan, terus saya bikin terus. Jadi kalau begitu, nah kamu udah melanggar yang poin berapa? Udah poin 2 gitu kan, udah poin 1. Terus kamu mau apa? Selanjutnya gimana? Nah itu yang menanyakan keyakinan atau diem. Iya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan supaya tidak kemana? Sehingga tidak buru-buru ya. Iya, jadi sempat sarapan. Kalau sarapan kan tidak akan lapar kan, masih tahan sampai waktu istirahat. Semangat untuk dibayar ya. Saya bangga kamu bisa memulai dari kamu jadi lebih baik. Bisa dimulai dari kapan ya? Iya, insya Allah mulai besok. Oke, sampai sini saja. Saya tahu dia benar baik. Selamat berjuang ya. Oke, terima kasih dia. Silakan kembali ke kelasnya. Ya, jadi Bapak Ibu dari video ini kalau kita menghadapi masalah seorang siswa gitu ya, kita menstabilkan diri dulu ya. Saya nggak menghakimi kamu, semua orang itu pernah salah. Nah, baru kedua kita tanya alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, balik lagi keyakinan kita. Nah, kamu udah melanggar kan kita bimbing, jadi itu akan muncul dari dalam dirinya. Lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya atau sharing? Cukup ya. Oke, karena hari sudah sore juga Bapak Ibu, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu ya untuk terburu-buru bergerak ya sebagai bentuk ya Bapak Ibu. Kalau bergerak itu kan punya 3 kata ya, tergerak. Ya tergerak artinya kan saya nih yang tergerak, artinya mengikut gitu kan, bergerak saya mulai kerjakan tugas gitu ya, dan menggerakkan diri sama saya gitu. Merangkul Bapak Ibu, menyebarkan pemain saya sama Bapak Ibu, ini termasuk menggerakkan. Jadi ada 3 tuh, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu ya saya contohkan. Terburu penggerak, Tergerak, bergerak, menggerak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga mungkin minta waktu Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu ya, saya hanya ingin men-share apa yang saya peroleh di program guru penggerak ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga saya dan juga kamu bisa hadir di kelas kita yang berbahagia ini ya, dalam rangka membuat keyakinan kelas ya. Kamu sudah pernah dengar sebelumnya keyakinan kelas? Sudah ya. Kalau peraturan kelas? Sudah. Lalu apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Yuk, raise your hand, siapa yang berani? Sama tidak peraturan kelas dengan
Oke, benar. Musyawarah, benar. Inti keyakinan kelas musyawarah. Tepuk tangan untuk ya. Benar, nah. Jadi kita harus merubah mindset kita bahwasannya setiap kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat secara sepihak. Misalnya, disini sebagai guru kelas kamu, ya sebagai wali kelas kamu. Nah, peraturan kelas itu mungkin dari saya aja. Tapi yang namanya keyakinan kelas tidak satu sepihak. Kita di sini bermusyawarah. Jadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan setahun ke depan itu harus dari pendapat kamu semua. Disinilah, hari inilah kita membuat keyakinan kelas, gitu ya. Nah, pada hari ini, di sini dia akan membagi kepada kamu sticky note ya, setiap orang satu. Kemudian nanti di sticky note ini kamu tulis menurut kamu keyakinan kelas apa yang akan kita jalankan setahun ke depan. Supaya apa? Supaya kamu tidak keberatan. Berarti ini ide kamu, ini kemauan kamu, jangan dari gurunya. Kalau dari gurunya berarti kita keberatan kan? Bukan suara kita yang didengar. Itu paham? Oke, silakan tulis ya, tidak ada yang salah. Ya, mau warna apa? Oke, silakan ambil satu. Ambil. Oke. Boleh bawahnya dikasih namanya. Ori, mungkin, Kirana, tidak apa-apa. Pendapat tidak ada yang salah. Oke, silakan Siti. Oke, thank you. Kalau saya sih lebih suka aku. Ya, silakan tulis yang menurut kalian yang akan kita jalankan setelah kemudian. Misalnya saya mau buat di sini kayak saya buat membuang sampah pada tempatnya. Gak apa-apa kalau kalian bersama-sama saya seperti itu, gak apa-apa. Silakan tulis. Yang sudah siap, ya boleh ditempelkan di sini. Nanti kita bahas bersama. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama, bukan dari saya sebagai guru, bukan dari kamu saja sebagai murid. Ya, ya, ya bisa. Saya misalnya ya, saya mau buat contoh. Buat di bawahnya LOA dari Agustia. Ya silakan, sudah letakkan di sini. Nanti kita akan bahas bersama. Sudah selesai? Belum. Ya supaya kita tidak keberatan menjalaninya, jadi harus disepakati
tidak boleh. Cannot kalau bahasa Inggris itu kan kalimat negatif ya. Kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Ayo hilangkan kata tidak bolehnya. Berarti membawa handphone ketika ujian aja kan? Kita bolehnya kan? Nah, kita hindari menggunakan kata tidak. Jangan, tidak boleh. Jadi untuk keyakinan kelas pertama, membawa handphone ketika ujian. Ya, hanya boleh ujian ya, berarti ya. Ya, kita tulis jadi keyakinan kelas yang pertama. Membawa handphone ketika ujian. Oke, ya kita lihat lagi adakah yang sama. Ini ada berisik di kelas. Boleh tidak? Nggak boleh ya. Berisik di kelas, kemudian selalu tertib di kelas. Ini mirip-mirip ya. Oke, dari Dira, thank you Dira. Kemudian ini sama juga, ada tidak boleh ribut dalam kelas. Mirip ya nak ya. Kalau yang diambilnya sama, kita rumuskan jadi satu kalimat saja nanti. Kemudian apa ini tadi? Mana rukun dan damai di kelas? Mirip? Mirip. Saya lihat lagi mungkin ada yang sama ya. Oke. Makan di saat, oh ini dia. Makan di saat jam pelajar. Oh ini agak berbeda ya. Berarti ini rukun dan damai, gak boleh ribut, selalu tertib di kelas, berisik. Kita rangkum menjadi apa? Tertib, menjaga ketertiban. Iya, sepakat? Oke, kita tulis menjadi keyakinan yang kedua. Menjaga ketertiban di kelas. Oke, keyakinan kelas yang kedua. Selanjutnya saya lihat lagi, sama tidak ya? Ini dilarang mengobrol. Bisa tidak kendalanya tertib tadi? Bisa ya, berarti tidak perlu lagi ya. Oke, berarti sudah kita rumuskan. Kemudian ini tidak digunakan membawa handphone. Sudah tadi ya? Sudah bawa handphone. Kemudian ini membuang sampah pada tempatnya, kemudian buang sampah sama ini, membuang sampah. Bagus, ini sudah kalimat positif ya. Dia tidak menggunakan kata tidak, berarti kita tinggal tulis aja membuang sampah pada. Setuju ya? Setuju ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Maka ini menjadi keyakinan kelas yang ketiga. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat mengerjakan piket kelas bersama-sama. Yang ini jangan ada yang kabur-kabur nih ya. Piket bersama-sama. Pas ya, membersihkan kelas. Oke, membersihkan kelas. Berarti ini intinya apa ini Mas? Menjaga kebersihan kelas. Kalau menjaga kebersihan kelas sudah masuk di sini belum kan? Kira-kira membuang sampah sudah kan? Nah artinya sudah mirip-mirip, nggak apa-apa. Jadi sudah satu poin. Artinya di sini membuang sampah tempatnya janganlah buang sampah di kelas. Kita juga teratur, ya kan? Oke, berarti tidak perlu kita rumuskan ini ya. Oke, selanjutnya makan di saat jam pelajaran sudah ada? Yang mana nak? Menjaga ketertiban kelas ya? Kalau menurut saya, bagaimana kita buat sendiri? Karena kalau ketertiban kelas kan terkait ribut, nggak nyontek, apalagi ngobrol, ya itu ketertiban kelas. Jadi seperti ini. Jadi kalau makan dan minum bisa nih. Apa yang kita buat? Kalau tidak boleh makan dan minum kan pakai kata tidak. Tadi kan sudah sepakat kan kita tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi makan di saat jam
Oke, keyakinan kelas kita sudah dapat 5 ya. Yang pertama, membawa handphone ketika ujian. Keyakinan kelas kedua, menjaga ketertiban di kelas. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, makan dan minum di saat yang istirahat. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas dengan jujur. Ya, kita sudah dapat keyakinan kelas. Bagaimana semua sepakat? Setuju? Akan kita laksanakan setelah minggu depan? Iya. Tanggung jawab pada diri sendiri ya. Kita harus melaksanakannya. Nah, kesepakatan itu dilambangkan dengan adanya tanda tangan kesepakatan. Jadi jangan cuma hari ini kita rumuskan saja, tapi kita butuh penguatan bahwasannya ini memang benar-benar sepakat. Di sini saya sudah menyediakan ruang kosong, ya. Masing-masing dari kamu silakan tanda tangan Nabila. Oke, berarti Nabila setuju. Besok-besok kalau Nabila melanggar, berarti harus ada konsekuensinya, ya kan? Kan sudah kita rumuskan. Oke, kita tanda tangan ya. Oke, kita mulai dari mana? Kanan atau kiri? Ya, karena disunahkan dari kanan, sudah dari kanan ya. Silakan Feli. Feli terserah mau warna apa. Silakan tanda tangan. Tanda tangan Feli. Ya, oke. Oke, tulis Feli. Oke, selanjutnya Aca. Serah Acanya. Oke, baik. Selanjutnya Kori. Ini adalah bukti kesepakatan kita, ya. Kalau sudah disepakati, nanti kita tinggal tempel, kan sudah bagus kan ya? Oke, lanjut dibawa pulpennya, Kin. Ini sudah kita rumuskan kan? Oke, thank you Kirana. And then next. Siti bawa pulpennya. Siti.
3, ayo tinggal spesial tersisa hijau kuning. Ya, sebentar ya. Udah mau selesai. Vanessa, Vanessa. Sekarang ini guys. Oke, bisa. Oke, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas ya. Sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga kita bisa melaksanakan ini semoga ke depan ya dengan ikhlas karena saudara kan dari kita dan kita juga ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba